Dari situ sudah mulai nggak kuat, entah bagaimana dalam hati pengen ngilangin ini semua gift gitulah istilahnya. Bangun dari tidur, saya ngelihat sosok itu agak jauh, dia samar, gede, akan menyerang. Tahu tekanan yang kayak gitu tuh, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurna rasana ingsun. Teman-teman sandikala dimanapun kalian berada, semoga selalu berbahagia lah gitu. Pada kesempatan kali ini saya senang berada di Hejo Kopi dan ditemani oleh narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya tentang bangkitnya Six Sense atau mata ketiga. Sampurasun Kang Budi. Rampes, Gimana kabarnya? alhamdulillah Sehat. baik sekali. Sibuk apa sekarang nih? Masih sibuk di dunia percuanan aja. Anjay. Karena apa hidup ya? itu perlu cuan. Yes. Cuan apa? Ya cuan ki, kumaha cuan kita cari cuan jalan kaki. Cari uang jalan kaki. Oke. Nah, Kang Budi ini katanya punya Six Sense dari kecil kan. Dari SD lah mulai kerasa tuh sebenarnya. Cuman kan karena anak-anak kan kita nggak tahu lah itu apa. Oke. Jadi pengalaman pertama tuh dari kecil tuh SD tuh paling hanya sebatas kelebat-kelebat doang lah ya. Itu kan ya zaman SD ya mungkin apalah belum ngerti ya ke situ-situ karena keluarga pun sama tidak terlalu mistis halnya tuh. Jadi mereka nggak terlalu paling apa-apa jadi nggak percaya apa yang dilihat mata gitu. Jadi berjalan dari situ normal lah, normally. Nah itu mulai kebangkit itu di antara SMP-an lah, mungkin umur berapa ya, 10 tahun enggak di 13-an lah. Pokoknya aku mulai SMP, dari situ mulai banyak anomali yang berbentuk Nyata gitu. Kelihatan jelas. Sosoknya selalu berbeda nggak? Sosoknya selalu berbeda dan itu nggak kayak yang di TV ya. Ada muka dan lain-lain. Mereka tuh selalu muka tuh hitam samar, cuman bentukan pun beda-beda. Nah dari situ aku udah mulai ini kayaknya mengganggu deh gitu. Ada apa? Coba cerita ke ibu, ke bapak, ya udahlah itu hal biasa. Jadi, nah untuk diri sendiri pun dari situ udah mulai nggak nyaman. Oke lah dibawa untuk menerima lah keadaan gitu ya, untuk bisa ngelihat. Sampai SMA dari situ udah mulai nggak kuat. Dari situ sudah mulai nggak kuat. Entah bagaimana dalam hati pengen ngilangin ini semua gift gitulah istilahnya. Entah mungkin bisikan atau apa. Dari situ coba untuk kasarnya bertapa ya. Meditasi. Oke, meditasi walaupun dengan zero pengalaman. Nol banget gitu. Nol banget, nggak tahu apa-apa, nggak ada guru, nggak ada apa. Oke lah, stay di kamar, gelap, meditasi. Entah otak tuh kayak ngerumus. Oke. Otak tuh kayak ngerumus segala macamnya lah. Nah dari situ mulai hilang, bukan hilang sih, berkurang. Jadi untuk sosok-sosok astral yang terlihat itu sudah mulai samar semuanya. Jadi pengalaman yang bikin gak kuat tuh kayak misalkan sering banget lihat gitu sampai istilahnya mau mencelakai, terus merugikan juga. Sampai mau mencelakai. Interaksi seperti apa? Waktu itu SMP lah, kelas 3 ya. Saya tidur di ruang tengah. Jadi kalau bahasa Sundanya erep-erep. Oh iya. Erep-erep itu kan tidur. Tapi ini saya nggak tidur. Sadar gitu ya. Saya sadar, saya bangun dari tidur, saya ngelihat sosok itu agak jauh, dia samar, gede, itu sebadan semua kan nggak bisa gerak tuh, mau baca-baca apapun nggak bisa gerak. Akhirnya saya lawan sekitar 10 menit, itu baru ada jempol bisa gerak, semua bisa gerak, dan saya baru bisa angkat badan. Yang membahayakannya itu, saya tidur itu di atas tuh vas siap jatuh. Ada vas bunga siap jatuh, saya udah nggak bisa gerak. Akhirnya saya bangun, udah saya berdiri, jatuhlah. Anjir. Jatuhlah itu vas. Kalau misalkan posisi itu pas di kepala mungkin ya. Pas bungut ya. Jatuhlah itu vas.
Nah dari situ, waduh ini udah nggak beres lah ya. Lanjut lagi, saya ngelihat poci, Teh. teh poci itu. Saya ngeliat pocong, itu posisi lagi di kamar juga sama. Cuman saya lagi ngaca, jadi belakang kamar saya itu ada cermin, bukan jendela, itu ke lorong rumah lah gitu ya. Jadi saya ngaca, nah di kaca itu bayangan si Pocong. pocong itu. Bayangan pocong itu dengan muka gelap, tapi dengan bajunya yang lengkap. Iya. Nah, Outfitnya full. Outfitnya full, pakai bed segala macam. Dari situ Itu jantan atau betina, Kang? kelihatannya mah rada Oh, berarti bukan poci, itu pocica. pocica. Kalau rada semu-semu boleh. mulai. Udahlah. Dari situ saya ngeliat pocong, dari situ sakit dulu 3 hari. Oh, sampai sakit juga. Sampai sakit. Habis lihat itu saya sakit. Udah gitu dapat apes. Bener kata orang-orang. Kalau udah lihat kayak gituan pasti apes. Hari keempatnya motor hilang. Dipaling. Dipaling. Oke. Jadi dari situ saya udah agak mumet juga lihat yang kayak ginian, gimana caranya. Itulah saya meditasi lah dari situ. Oh, ternyata pemicuna. Pemicuna, triggernya untuk ini nggak bisa dilawan dengan baik-baik saja gitu kan. Ternyata ada bisikan untuk meditasi, dan meditasinya juga berjalan dengan sendirinya. Oh, bisikan ini memang dari hati atau memang dari telinga? Kereteg gitu. Enggak. Tiba-tiba terjalan aja untuk bermeditasi, gimana caranya minta fokus untuk menghilangkan itu. Seperti itu. Jadi mengatur frekuensinya. Ya, kemungkinan mungkin bahasanya mengatur frekuensi. Jadi saya meditasi, udah gitu mungkin di settingnya seperti inilah, jangan kondisi sekarang. Jadi dengan kondisi sekarang saya cuma bisa untuk merasakan six sense-nya itu udah bukan langsung tampak, tapi feeling nggak feeling sih, jadi langsung bayangan. Jadi kayak saya lagi duduk sini nih, tiba-tiba otak tuh nampilin gambar visual di mana, dan di situ dengan sosoknya tersebut gitu ya. Nah jadi mungkin sekarang seperti itu sih, lebih bisa mengelola ya. Bisa mengelola. Nah katanya kan Kang, orang yang punya six sense ini biasanya astral itu cenderung tahu ini punya bakat nih. Ada nggak mereka yang datang ke Akang terus minta tiba-tiba kayak pengen disempurnain atau mungkin pengen diceritain kan data dari pengalaman dia selama hidup atau gimana? Kalau untuk itu sih nggak pernah ya, karena mungkin nah jadi setelah si meditasi ini kayak punya barikade untuk hal tersebut. Ada seal ya? Ada ya, mungkin bisa penjagaan diri sendiri lah untuk proteksi. Jadi mereka tuh ketika akan menyerang, tahu tekanan yang kayak gitu tuh, wah gimana ya, bukan kayak didorong, bukan kayak apa, cuman si badan tuh kayak dirunted, ditindihan tapi ku angin gitu. Ditindihan tapi sama angin gitu. Jadi untuk ke arah mereka yang mau nanya-nanya gitu, karena saya sendiri belum siap, jadi kita nolak ya. Kita menolak. Ini aku tuh punya leluhur kah yang memang sama juga punya six sense atau gimana? Kalau untuk leluhur mungkin ya. Jadi dulu saya punya uyut. Uyut itu dia memang ke arah sananya memang kuat lah. Dia suka bertapa di gunung, di gua segala macam, dan itu nurun ke ibu. Jadi ibu saya sampai sekarang itu dia orang-orang bilang ada yang jaga. Nah, dan kelebihan orang yang jaganya itu, ibu saya tidak pernah dikasih rasa takut. Apapun itu rasa takut. Misalkan jalan malam takut begal. Jadi kata takut itu nggak ada di dalam ibu. Nah, cuman karena ibu menanggapinya dengan enjoy aja gitu ya, santai aja lah. Emang gua nggak takut gitu kan. Mungkin bawaan basicnya dari spiritualnya untuk menghilangkan rasa takut itu kan, jadi bawaan dia enjoy. Tapi pernah Kang lihat sendiri spirit yang ikut sama ibu? Kalau untuk itu nggak pernah dikasih lihat sih. Cuman untuk dalam mimpi itu ada. Masih pesan nggak? Nah untuk ngasih pesan, semua pesan itu
pernah terjadi hanya untuk lingkungan keluarga doang. Jadi kayak om saya. Om saya meninggal tuh. Dia dimakamin, ada sebuah pemakaman lah ya. Ketika untuk waktu mau lebaran kan istilahnya semua orang pada nyekar lah ya. Nah, om saya datang tuh di H1 minta tolong beresin rumahnya. Saya ceritalah, Bu, gini. Ternyata pas ke lokasi itu berantakan banget dia. Bener. Di makamnya itu berantakan banget. Jadi datang untuk minta diberesin. Lalu masih banyak sih sebenarnya. Nggak bisa diceritakan semuanya. Nggak bisa diceritain. Sampai nanti gitu. Nah Kang, kan banyak juga nih orang-orang yang pengen tahu sebenarnya cara kita berkomunikasi dengan mereka tuh apakah kita mendengar suaranya ataukah dia yang ngomong sama kita terus kita dengar atau gimana sebenarnya, apa lebih kayak telepati sebenarnya mungkin kayak gelombang radio ya kalau saya pikir. Jadi mereka tuh untuk minta komunikasi tuh izin, selalu izin, cuman gimana dalam diri kitanya, apakah kita buka atau kita tolak gitu. Misalkan ada nih udah kerasan neken nih, berarti kan itu ada ya udah nggak enak lah. Kita mau siap untuk buka dengan hal terburuknya apa, atau mending udah cari aman lah. Sementara itu saya masih belum kesana. Stop. Tapi Jangan dulu diganggu. Ada nggak keinginan kayak nanti lah gua mau kelola semua lah, pokoknya mau maksimal? Ada sih, pengen itu untuk ngelola. Cuman masih meningkatkan keberanian dulu. Karena tekanannya bro, pasti itu kan. Kita lihat sesuatu yang gak dilihat orang. Walaupun di otak nih udah, oh itu lah makhluk hidup, hewan. Cuman ya itu dia, tekanan ke dalam dirinya tuh beda banget anjir. Pasti. Gak ngerti kenapa, nah itu ngelawan itu susah. Kalau ngelawan rasa takut visual kayak gitu, oke. Cuman untuk ngelawan rasa yang nusuknya itu berat. Ancamannya asa terancam meureun kan. Tapi itu juga bentuk dari proteksi kita meureun. Karena oh ini asalnya nggak baik gitu. Mungkin ya kan? Bisa jadi. Karena spiritnya Kang Budi juga kan, dia ketika mau berkomunikasi kita enjoy aja ya. Kalau yang baik-baik mah ya. Yang baik-baik kita enjoy aja, nggak ada rasa beban apa. Beban nggak sih? Beban banget ya. Seru sih. Tapi beban loh gitu. Ya kalau udah mulai mencelakai itu lumayan. Karena lumayan. Tapi di keluarga memang Kang Budi doang yang lebih peka gitu. Ada lain nggak? Di sini aku sama ibu sih sebenarnya. Sama ibu aja. Yang strong banget. Si bapak mah enggak ya? Si bapak itu kurang. Dia malah penakut banget sih sebenarnya. Bukan saya yang bilang ya, Pak. Oh, bener. Bukan bisa bab realita bab udah bab ibu. Realita. Tapi punya ini nggak, Kang? Benda-benda pusaka, Kang? Misal warisan dari keluarga yang harus dilaksanakan dengan baik. Nggak ada. Karena dari dulu kita memang bukan keluarga mistis. Bukan gitu ya, bukan keluarga mistis. Jadi kita tidak, bahkan ini bergerak aja kita nggak percaya. Padahal terjadi masih di angin, cicak, tikus. Padahal nyawa-nyawa jelas gerak serangan gitu ya. Poltergeist itu naon ngaranna teh sebut itu nupina sendiri teh barangnya. Ya gitulah. Ya gitu. Pokoknya memang kita tidak percaya akan mistis itu. Setelah seperti ini, makin enggak percaya. Jadi makin percaya ya. Oke, berarti bahwa astral itu ada. Cuman gimana kita mindsetnya mau dibawa kemana nih? Mindsetnya mau dibawa ngelihat yang jelek ya pasti ngewujudnya jelek gitu kan. Jadi tubuh kita otoritas kita ya. Mau nerima mau enggak juga gimana kitanya. Sebenarnya yang saya rasain sekarang itu. Jadi misalkan pernah, sebelah situ ada tuh, samperin. Kata yang di dalam, jangan. Oke. Bentuk proteksinya gitu. Jangan. Pernah nggak disebut aneh sama orang atau teman dekat gitu karena kalau teman dekat udah jadinya saya dipanggilnya dukun. Wih. Jadi panggilnya dukun. Karena waktu itu salah satu case waktu kuliah lah ya. Anak-anak muda ke villa, rusuh. Kebetulan saya yang selalu sadar sendiri. Karena gituan. Jadi ada teman saya, dia mabok parah. Kakinya kena beling. Sobek tuh. Ngucur gitu ya kan. Dia punya bahasa nama kodam beren ya. Kodamnya masuk. Kesurupan si teman saya itu.
namanya Dirga. Darah tuh ngucur, asalnya dia wah, kesakitan banget lah ya. Tiba-tiba diem, senyap, darah masih keluar, suara cewek, padahal laki, suara cewek. Anak-anak lain udah pada kabur semua. Wah nggak beres. Otomatis harus ditemenin, dibacain surat, ikut baca bro. Al-Fatihah, ikut baca. Udah lah, Al-Fatihah tuh diberesin sama dia sama kita tuh. Udah gitu dia bilang, tolong pulangin anak ini, jangan dibawa kayak gini katanya. Ini anak sama emak dijaga. Oh nenek-nenek yang masuknya. Ini anak sama emak dijaga, tolong pulangin. Ya dengan bahasa Indonesia ya, karena bahasa Arab kan nggak hafal gitu kan. Ternyata diajak komunikasi bahasa Indonesia, dia bisa. Saya minta untuk keluar, kasihan anaknya mau diobatin. Udah gitu keluar, dia lepas, saya bawa ke rumah sakit lah untuk obatin. Nah dari situ ya setiap anak-anak ayah nanon tuh pasti kak ayah nanon tuh pasti ke orang gitu. berarti ayah nanon datang aing teh bawa kawe emang mereka Masalahnya bisa kak cokot ke orang anjir dan tereuy para ibu. Nah itu kan temen akang mah cowok kemasukan jadi cewek. Nah Kemasukan temen saya jadi mah cewek. cowok suaranya cewek tapi kemasukan cowok suaranya. Kelak-kelak pebelit. Ada dia tuh cowok tapi suaranya cewek. Ya Cuman jadi suara cowok tuh kalau kemasukan aja. Ada. normal berarti nya. Normal. Ada itu temen itulah. Tapi nurun nggak kan akang udah punya anak mah. Udah 2. Nurun ada. Itu nurun ke anak saya yang pertama. Oke. Cowok cewek. Cowok. Jadi case-nya dia itu kan jadi ditinggal kakeknya lah. Ditinggal kakeknya itu maksudnya papa istri saya udah meninggal. Nah, belum sempat lihat sosoknya seperti apa. Tapi di suatu album dia lagi buka-buka Album foto gitu ya. album foto, nunjuk lah ini kakek. Dia tahu ini kakek. Itu waktu umur dia 2 tahun lah. Ini kakek. Semua bingung. Kok dia tahu ini kakeknya? Perasaan belum pernah ketemu gitu ya, belum pamit. Dia ngelihat ini kakeknya, ditanyalah, kenapa kok kamu tahu? Ceritalah dia, iya suka datang, katanya suka nengok, suka ngasih jagung. Jagung, dia bilang suka kasih jagung. Oke, ya udah nih anak dapat gitu kan. Anak dapat terus dulu rumah itu di Margahayu. Memang di sana suasananya Mistis gitu kan. creepy-nya banget. Nah, Jadi memang rumahnya agak inilah, orang bilang persimpangan. Gitu. Jadi memang yang saya rasain juga di sana selalu banyak aktivitas banget. Sampai hari ini anak aku yang paling gede itu nggak mau pulang ke sana. Sampai detik ini. Ya, karena rumahnya dia bilang Dikerekam. Kerekam teh naon atuh? Tangkep gitunya. Berarti Tangkep sama juri. Dan itu nggak bisa saya lawan. Ini susah untuk Nggak bisa. bisa. Berarti dia memang apa ya? Yang udah lama di sana pati huripna benernya. Mungkin bila Jadi nanti. sekarang dikontrakin, enggak. Dicobain dulu. Tapi ada yang kontrak di sana. Ada yang Dapat anomali juga ada. belum ditanyain sih Belum kalau ya? kemana. Udah biarin Nggak apa-apa, nanti lah. Kepindah dia ngomongin ya. Nggak apa-apa sih, mau diisi lagi. Tapi menarik nih Kang Budi. Berarti masih panjang ya ceritanya. Kalau untuk dijabarin mistis, beberapa case nanti banyak yang seru lah. Kalau misalkan nanti saya bakalan podcast lagi nggak apa-apa. Aman. Seru. Makin penasaran nih teman-temannya. Saya batuk. Nah gitu Kang Budi, makasih banget ya udah mau bercerita dikit-dikit tipis-tipis aja. Iya, tipis-tipis dulu aja ya. Soalnya masih banyak ya. Tapi menarik buat konten berikutnya biar kita tidak saatin konten gitu kan. Jadi luar biasa. Halo dok. Halo dok. Kan ceket di sini. Daripada saya Ceket, bro. daripada saya ngundang lagi teman saya yang tadi Yang mana yang itu? Hajib. Aduh, lucu banget. Iya. Gitu. Nah kalian kalau misalkan mau main ke Hejo Kopi, ketemu nanti sama Kang Budi, ya kan? Iya. Banyak diskon. Wah, Bener kan? bener banget. Percaya tuh? Percaya demi Alek. Mantan besi itu. Maaf, ya gitulah. Makasih ya Kang Budi ya Sama-sama. udah dikasih dengan banyak. Wah, saya sangat apa sih namanya tuh bersyukur gitu ya. Speechless. Iya. Nanti mungkin konten selanjutnya
Kita mau ekspor nih Kak. Setuju banget itu Ikut mah. ya. Wah, Harus kita, banget ekspor sih. kita bakal ekspor sama Kang Budi. Dan Soalnya penasaran juga untuk bisa menerima yang seperti itu tuh. oke. Kalau sendiri kan lumayan bro, Ya, energinya jadi teman saya mah ada borangan orangnya kan. percaya. Ke air bisa. juga saya RT ditemenin. Aslinya Pipis juga dibantuin. nggak dipegangin. Enggak. Ya, Bagus bagus. tangan. Kayak gitu. Oke. Terima kasih karena sudah menonton tayangan ini sampai full. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bu dia. Kan dia buruk kayak Jokowi, cobaan aja sendiri lah. Saya emang gak bakalan ngomong, kalian aja yang apa namanya? Cobain lah, Cobain lah. semua gagal. Anjir, pokoknya nggak sakit itu ya, mau sakit dulu kopi hatur. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Rampes.